Bapak-bapak, mari kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam kami memberlakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 yang demikian bunyinya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua sering, bahkan sudah berkali-kali membaca Injil, terutama tentang Sakeus ini. Kita tahu bahwa Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang pemimpin yang mengepalai semua pemungut-pemungut cukai yang lain. Dia adalah seorang pemungut cukai yang adalah orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Roma. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai pengkhianat oleh orang sebangsanya. Sakeus adalah salah satu dari mereka. Tidak heran bila ia termasuk orang yang ditolak oleh kebanyakan orang. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bila sebagai pemungut cukai ia memperkaya diri dengan memeras bangsanya sendiri atau dengan menggelapkan hasil cukai mereka. Tetapi kini Yesus menyatakan mau menumpang di rumahnya. Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Bagi mereka, kesediaan Yesus menumpang di rumah Sakeus adalah merungkapan penerimaan. Sementara mereka menganggap Sakeus tidak pantas menerimanya. Jadi saat Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, Yesus menerima Sakeus. Sedangkan anggapan orang banyak bahwa Sakeus tidak pantas menerima hal itu. Atau mereka mau katakan bahwa Yesus tidak pantas menumpang di rumah Sakeus. Seperti itu. Padahal tindakan Yesus
menunjukkan hal yang lebih dahsyat daripada itu. Dengan bersedia menumpang di rumah Sakeus, sesungguhnya Yesus sedang menyatakan bahwa anugerah Allah berlaku juga atas orang banyak, termasuk Sakeus yang berdosa dan dibuang oleh sesamanya. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat, termasuk Sakeus. Sakeus pun bersukacita menerima Yesus. Pertemuan dengan Yesus membuat Sakeus sadar bahwa hidupnya perlu diubah. Sebagai respon dari penyambutan Yesus atas dirinya, Sakeus memberikan setengah dari hartanya untuk orang miskin. Dan juga Sakeus mau mengembalikan 4 kali lipat jika ada orang yang merasa pernah diperas oleh Sakeus. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah bukti pertobatan dari Sakeus. Itulah bukti bahwa anugerah Allah telah mengubah hidup Sakeus. Iman dan bukti pertobatan tersebut adalah tanda bahwa ia orang beriman, bahwa ia juga anak Abraham. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam lingkup masyarakat kita pun biasanya orang-orang tertentu yang dipinggirkan. Mungkin karena status sosialnya, mungkin karena gaya hidupnya atau tingkah laku mereka. Dengan melihat sikap Yesus terhadap Sakeus, kiranya kita mau belajar untuk mengasihi dan menerima mereka apa adanya. Mereka pun perlu merasakan kabar baik bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam sikap terbuka terhadap mereka, maka kita harus juga terbuka menyambut mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika Yesus datang ke rumah kita, ketika Yesus datang ke dalam hidup kita, apakah kehidupan kita juga berubah? Jawabannya hanya ada pada kita semua. Tapi yang harus kita ingat, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena orang sakit, pasti tabib yang dicari. Tabib mencari orang sakit, bukan tabib mencari orang yang sehat. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus bukan datang untuk menyelamatkan orang yang tidak berdosa. Orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terpinggirkan, itu yang Yesus cari. Bagaimana kita dalam pergaulan kita? Apakah kita juga meneladani Tuhan Yesus Kristus? Kita juga datang membawakan kabar baik untuk semua orang? Mari, belum terlambat untuk kita melakukan itu semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.